Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dalam 24 jam terakhir, kembali terjadi ada peningkatan sebesar 2,32%. Total market cap kembali ke angka 3,35 triliun US dollars. Dan untuk BTC, kita bisa lihat di sini kemarin, atau lebih tepatnya jam 7 pagi tadi ya, dia berhasil daily close di angka 104.809. Week tertingginya mencapai di angka 104.985. Itu basically 105.000 lah kalau kita bulatkan ya. Nah, jadi momentumnya masih lanjut ke atas. Nah, di masa-masa seperti ini mungkin gua akan ingatkan lagi ya. Jangan FOMO ya, please jangan FOMO, tunggu sampai terjadi corrective movement, jangan pernah paksakan beli di resisten ya, tunggu sampai terjadi corrective movement dan sampai di support begitu ya. Dan saat sampai ke support jangan nego-nego lagi karena itu penyakit tuh ya. Waktu ngepam FOMO pengen beli di pucuk ya. Waktu koreksi ya udah sampai ke struktur. Nah, mulai nego, kayaknya ini bakal tembus deh, bakal lanjut deh, bakal lebih dalam lagi deh. Sama kayak di sini nih ya. DCA, ayo DCA di 95.500 ya. Udah sampai sini, taunya jebol kan. Kan jebol. Udah deh, nggak usah DCA dulu deh. Ini bakal lebih dalam. Kemarin ada yang sempat ngomong kan, "Bang, gue nyaris kena dukun." Ada yang dukun bilang, "Pasti ke 92.000 dulu ya, jangan beli dulu, jangan beli dulu." Untung gue tetap DCA katanya ya, cuman nyaris tergoda. Nah, hati-hati, banyak godaan di luar begitu. Nah, buat orang yang nunggu-nunggu kemarin 92.000 dapat nggak? Dapat nggak? Nggak dapat. Ya udah, gitu kan. Nah, itu dia bahayanya saat kita nebak-nebak di market. Ya, ntar deh kayaknya bakal lebih dalam tuh, ini aja satu jebol pasti ini jebol lagi, itu logika dari mana itu ya. Jadi hati-hati ya, itu penyakit yang sangat klasik. Waktu ngepam pengen beli, waktu koreksi nggak mau beli ya, nunggu lagi lebih dalam, udah sampai kena targetnya digeser lagi, jangan deh ini kayaknya bakal lebih dalam lagi, terus digeser sampai akhirnya nggak dapet dia sama sekali. Udah dikocok lagi sama market, dikatasin lagi, nah belinya waktu lagi ngepam ya, sampai mual ya. Contoh lagi ketinggalan nih di sini ya. Habis ngepam 6% ya, retest di sini. Ngapain beli di sini ya, baru ngepam pasti lebih dalam. Taunya enggak tuh, naik lagi. Ketemu lagi enggak? Enggak. Nah, ya udah. Itu aja lah ya. Semoga tidak kena kasus klasik ancur-ancuran di market, karena itu akan membuat satu death spiral. Lu akan ujung-ujungnya sering beli di pucuk dan setiap ngedam lu panic selling. And that's bad. Dan banyak sekali orang yang seperti itu ya. Oke, next kita sebelum gue lupa ya, geser dulu ke news deh. Untuk news ini datang dari US, di mana BlackRock ya baru saja meeting dengan SEC nih ya. Nah, tujuannya apa ya? Lebih tepatnya gini, bukan cuma sama SEC tapi sama SEC yang spesifiknya itu Crypto Task Force, begitu kan, sempat dibuat kan ya, dibuat oleh ya, sekarang kan Chairman SEC kan ya sangat pro crypto ya, jadi sampai dia ada Crypto Task Force begitu. Nah, BlackRock ingin mendiskus mengenai staking, options, dan juga crypto ETFs. Nah, yang menarik di sini ya, dia menyatakan bahwa ada representatif dari BlackRock yang berbicara ke staff SEC mengenai possibility bahwa ETP ini bisa punya staking capabilities begitu ya. Sebelumnya kan nggak bisa, misalkan ETF dari Ethereum yang nggak ada staking, nggak bisa, lu cuma bisa punya si Ethereum terus ya udah, nggak ada yieldnya gitu kasarnya. Nah, di sini mereka mulai ngobrol sama SEC, bisa nggak nih ya kita kasih yield bagi orang-orang yang punya ETF dari Ethereum, or maybe in the future ya, jangan-jangan ya ETP-nya ini mereka bisa membuat suatu indeks yang seperti IHSG, cuman isinya bukan saham tapi isinya adalah kripto. BTC dicampur dengan alts, misalkan Cardano, Solana, dan lain-lain begitu. Kemungkinan besar kalau sama BlackRock ya mungkin isinya adalah dari kripto-kripto yang dibuat di US dan legal di US begitu ya. Berarti ya baik lagi lah, geng yang di US seperti Cardano, lalu Solana, dan lain-lain begitu ya. Very interesting ya, tapi intinya apa? Penekanan gue sebenarnya satu ya. The big guys itu udah terus fokus ke dalam industri ini begitu. Di masa-masa orang-orang kemarin teriak-teriak, udah nih masuk bear market. Market kali ini berbeda dibanding gua dulu. Sudah rusak katanya, gila ya.
tebak-tebakan lu salah nggak berarti market rusak begitu ya. Sombong sekali bisa seperti itu ya, tapi faktanya banyak yang seperti itu kan. Gue denger banyak report dari para keluarga TCI ya. Wah gila bang, seenak udelnya sendiri bang para dukun ya. Market nggak sesuai sama harapan mereka dibilangnya rusak begitu. Ya di masa-masa para dukun bilang market rusak ya, berantakan bear market, BlackRock malah terus ngelobi terus, inflow 19 hari berturut-turut itu terpanjang di tahun ini ya. Dan ya intinya apa, the big guys ya, the smart money itu akumulasi saat lu lagi pada muntah darah, pada percaya sama dukun bilang nih masuk bear market kayak gitu ya. Ya semoga jadi pembelajaran ya, semoga jadi pembelajaran mana yang ada isinya pembicaraannya itu ya, mana yang cuma menggebu-gebu doang gitu. Karena ya teknik paling klasik dari para dukun adalah menggebu-gebu aja. Yang penting terdengarnya smart, yang penting terdengarnya meyakinkan begitu. Ya, nggak bisa kita ngomong secara data, secara statistik nggak bisa. Yakin 100%, pasti, tidak mungkin tidak ya. Harus kayak gitu ngomongnya kayaknya ya. Dan ya sebenarnya gini loh. At the end of the day, gue juga sedikit ngerasa kayak, ya sebenarnya dukun ngomong begitu, kenapa? Karena di Indo marketnya sukanya begitu, ya. Kayak TCI juga dulu kan dibacotnya, bacot lu, ya. Udah, nggak usah banyak cincong katanya ya. Intinya bakal naik atau turun nih, gue bosen dengarnya. Banyak yang kayak begitu ya, susah, makanya para dukun laku di sini. Ya kenapa ya? Karena dia tahu, oke target market gue banyak yang begitu. Gue nggak mau denger cincong, hajar aja yang penting ngebacotnya kuat, ngebacotnya meyakinkan. Nanti udah salah mereka lupa lagi kok, gitu. Ya, ya sudah, ya. Ya tapi keputusan di tangan kalian, gitu. Kalian mau beneran mengerti market, beneran mau lihat apa yang actually being done by the smart money, atau cuma mau ya dapat janji manis begitu ya. Janji manis bakal kaya 100x ya. Modal cuma berapa juta jadi miliar katanya ya. Ya silakan kalau mau percaya terus seperti itu. Faktanya ancur lagi kan ya. Oke, next economic calendar. Untuk economic calendar minggu ini ya kita lihat ada apa aja. Pertama hari Senin dari US nggak ada apa-apa ya. Hanya bintang 2 bintang 1 saja. Hari Selasa dari US kita akan ada CPI. Wah ya langsung Selasa dihajar sama data penting nih ya. CPI, lalu di hari Rabu dari US kita akan keluar crude oil inventories. Di hari Kamis biasa ada initial jobless claim. Nah, initial jobless claim. Wah, ini dia. Ada initial jobless claim, ada core retail sales, dan juga ada Philadelphia Fed Manufacturing Index. Wah, ini ternyata ada lanjut lagi ya. Ada PPI, lalu ada retail sales, dan waduh gila ini Kamis ditumpuknya nggak main-main ya. Ini coba beneran ini masih Kamis ya. Yes, masih Kamis nih. Kamis kita akan ada core retail sales, initial jobless claim, Philadelphia Fed Manufacturing Index, PPI, retail sales, the Fed, lebih tepatnya si Jerome akan speech ya. Gila, Kamis full ya. Jadi hati-hati nih. Kamis minggu depan akan ada kemungkinan besar gejolak yang lumayan ya. Hari Jumatnya nggak ada apa-apa. Oke, jadi itu kurang lebih untuk seminggu ke depan. Hati-hati volatility-nya kemungkinan akan numpuk di Kamis ya. Oke, balik lagi ke chart. Untuk ke chart ya di daily-nya bersabar saja begitu ya. Dan ini sebenarnya ada potensi struktur sih. Ya, kita bikin dulu deh ya. Kita bikin dulu kalau sampai jebol ya. Ya berarti mungkin belum terlalu kuat, tapi ini ada potensi menjadi satu struktur nih. Di angka 102 lebih 983 ya. Ya oke. Tapi ini masih probation lah. Kalau sampai langsung jebol berarti ya belum terlalu kuat lah ya. Oke, selanjutnya ya kita lihat di weekly. Untuk di weekly ini penentuan juga. Apakah weekly close kita besok jam 7 pagi akan di atas nggak dari 102.000 lebih 500-an. Karena kalau sampai weekly close di atas dari ini ya, ini benar-benar lanjut membuat higher high. Kalau bisa ini kalau ngomong kalau bisa ya, sekaligus juga kalau bisa di atas dari sini nih. Kalau di atas dari 104.500 ya, 104.000 lebih 500 USD, wow, ini menjadi weekly close tertinggi sepanjang masa di BTC. Begitu kalau itu bisa terjadi ya. Wah, very interesting ya. Tapi intinya apa? Ya, intinya ya ini dia pentingnya kita mengerti statistik.
Gitu. MA50 ini kan kita sudah bahas sampai nowhere ya. Kita sudah bilang bahwa safety belt dari bull market di pulsar finger adalah MA50. Selama MA50 masih kuat menjadi support, itu selama tidak terjadi 2 weekly close di bawah dari MA50 ya. Ya kalau gua pribadi akan tetap ke base case gua sampai kuartal 4 begitu ya. Dan di masa-masa ini banyak yang, wah gila, udahlah, janganlah, ini bahaya nih kalau lebih dalam lagi, bahaya kalau lebih dalam lagi. Padahal kan sebenarnya kalau pikir-pikir gitu ya, ini jebol MA50, 2 weekly close dan open di bawah dari MA50 kan sebenarnya kehitung bisa sampai berapa. Ya, tapi lagi-lagi, orang kalau udah pakai perasaan, dikasih logika tuh malah kadang-kadang marah. Begitu, wah kok bisa, gitu ya. Dan ya susah lah, susah. Ya intinya kalian harus sadar secepat mungkin. Semakin banyak pakai perasaan di market, disitulah kehancuran kita, begitu. Kehancuran yang ya udah terlalu banyak lo bisa lihat sendiri, gitu ya. Oke, beres itu kurang lebih ya untuk di makronya ya. Selanjutnya kita tinggal masuk ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit seperti biasa, gue disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lo bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sekarang kita akan dengar lo pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Di mana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal ya, mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa aduh bang, gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni, bisa lo tinggal masuk ke sini one click buy, di mana lo bisa pilih lo mau pakai apa ya fiatnya, lo tinggal pilih juga asetnya apa ya. Misalkan lo pengen akumulasi BTC, misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar 100.000 rupiah misalkan ya, lu bisa langsung lakukan di sini. Bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo ya. Nah, buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, nah, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lo bisa pakai USDC ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC ya. Dan tentu juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lo dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage ya, dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai, klik di link referral kita di bawah. Oke, dan sekarang kita masuk ke Bitcoin. Untuk Bitcoin masih belum ada setup futures ya. Ini satu struktur baru, jadi untuk posisi spotnya ada tempat DCA baru juga ya. Nah, yang pertama ada di angka 102.000 lebih 938 USD. Lalu yang kedua di angka 101.000 lebih 171. Dan yang ketiga 99.051 USD ya. Itu kurang lebih untuk posisi spot, untuk DCA nih, untuk nyicil ya. Sekali lagi ini garis-garis biru bukanlah pajangan ya, tempat untuk DCA gitu. Karena kadang-kadang gue masih bingung nih. Terus gimana nih bang sekarang? Loh ya gimana? Udah profit dong sekarang ya. Kemarin gitu ada yang nanya, bang gimana nih bang setelah nge-pump? Senyum, kenapa? Karena DCA gitu kan. Oke, itu untuk BTC. Next ke Ethereum. Untuk Ethereum kita bisa di sini wow ya, nge-pump lagi 10% ya. Untuk sekarang berarti posisi spotnya ada perubahan signifikan ya. So buy limit pertamanya lagi kena nih di angka 2.552,6. Lalu juga ada di angka 2.464,6 dan di 2.419,7 ya. Itu kurang lebih untuk posisi spot dan futures di DCWT sesi untuk di DCWT pada hari ini ya. Hari ini nggak ada sesi kedua karena hari Minggu ya. So ya udah sih ya, at the end of the day saat kita dikasih kesempatan DCA lah ya. Dan ini ya, please, gue udah makin lihat nih ya di komen-komen juga udah mulai ada bermunculan begitu ya. Sentimennya sekarang banyak seperti ini. Wah, hati-hati ya. Tunggu aja dulu crash katanya ya. Jangan dulu beli. Ya bener, kalau sekarang bener jangan beli. Gue juga setuju ya. Karena lu belum disupport. Tapi jangan sampai nunggu crash. Soalnya gini, crash itu apa? Berapa persen?
seperti apa dihitung crash. Setiap orang bisa berbeda-beda di otaknya, ya kan? Nah, jadi hati-hati. Jangan sampai lu mengambil saran dari internet yang tidak jelas. Karena terlalu banyak saran tidak jelas. Tunggu sampai crash. Apakah 2% crash menurut lu? 3% crash? 1%? Atau gimana? Harus 5, 10, 20? Nggak jelas kan? Ya. Nah, jadi gue udah kasih patokannya jelas. Ini tempat DCA kita. Atau kalau lu secara DCA-nya murni, time base, ya udah per 2 minggu beli, mau dimanapun beli. Nah, jadi itu ya. Please, boleh lu mau konsumsi berbagai macam info dari luar, boleh ya. Tapi pastikanlah infonya jelas. Gitu. Jangan sampai wah, bahaya nih. Sekarang market sedang berbahaya nih. Ini kita akan bisa crash. Ya, ini ya. Ini juga bisa dihitung nih ya. Bahaya, tuh kan bener tuh crash. Padahal ya sebenarnya ini apakah dihitung crash? Ini nggak sampai 1%. Nah, jadi sekali lagi, kita jangan sampai mendengar dan pikirin berbagai macam info, berbagai macam saran yang tidak ada patokannya. Begitu. Karena itu banyak terbukti membuat orang ragu. Itu saat udah kena, aduh tapi kemarin ada yang ngomong, katanya tunggu sampai crash. Ini crash gak ya? Nah, bingung kan? Gitu. Jadi udah nggak usah tunggu crash, nggak usah tunggu apa, tunggu sampai support. Ya, supportnya di mana? Ya kalau mau pakai TA, mau cara seperti gua, ya di sini. Ini ada nih 1, 2, 3, 4, banyak gitu. Kalau mau pakai DCA murni, ya sudah. Ya, tapi DCA murni hanya untuk BTC ya, bukan untuk odds ya. Kalau mau DCA murni, ya udah. Lu harus komitmen. 2 minggu sekali beli. Per seminggu sekali beli. Ya udah. Nggak usah lihat pusing-pusing gitu. Ya. Udah, itu aja mungkin ya. Dan untuk urusan DCA ya. Nah, selain dari itu juga untuk urusan TP ya. Sekali lagi untuk urusan TP ini sebenarnya sangat personal. Dari orang ke orang bisa sangat berbeda ya. Ada yang misalkan TP, ya bang, gue sebenarnya emang ada target. Misalkan TP untuk nikah bang gitu, atau misalkan ini buat gue DP rumah bang gitu. Ya kalau udah kena target finansial lu udah kena, ya udah TP nggak masalah. Tapi bang belum di atas Bollinger Band, ya udah nggak apa-apa, karena kalau memang tujuan utama lu BTC untuk itu, misalkan untuk nikah, untuk beli rumah dan lain-lain, ya udah beres kan, tutup aja gitu ya. Nah, tapi kalau lu dari awal sudah memang menentukan gue mau TP secara TA-nya lo misalkan sama seperti gua tentukan yaitu weekly close di atas dari Bollinger Band. Nah, pertanyaan gua satu, di atas nggak sekarang? Nggak kan? Ya udah, berarti belum ada SOP-nya, gitu kan? Dan lagi pula kita terakhir kali SOP BTC itu di sini ya. Nah, ini pertanyaannya udah berapa persen? Itu loh. Baru 20 something persen. Begitu, berarti kan kita kan TP kan, ya ini nggak tahu ya lu dengerin bener nggak dulu ya. Itu kan butuh sampai kalau dia sampai udah rally 50% dari kita terakhir TP. Gitu, apalagi terakhir 20% nih ya. Ya baik lagi, jadi bagi TP itu banyak sekali caranya, dan gua nggak pernah mau memaksakan caranya cuma satu, enggak. Setiap orang bisa berbeda-beda. Tapi pastikanlah jangan sampai jadi cendol, kecampur-campur. Cara TP gua kecampur sama cara TP orang lain, sama cara TP lu sendiri. Ujung-ujungnya lu jadi bingung dan enggak TP-TP. Itu udah kejadian juga, ada yang pernah curhat seperti itu ke Sato ya. Nah, lu pastikan, tentukan lu mau TP-nya seperti apa. Mau pakai ikutan kayak cara kita boleh ya. Mau misalkan cara kita dimodif boleh. Mau lu dengan target finansial tertentu boleh ya. Tapi stick with it. Gitu. Jangan di tengah-tengah berubah. Gitu. Kalau berubah terus, lu jadi bingung sendiri gitu. Ya kadang-kadang gue juga ngedengar orang lain cerita mengenai cara trading mereka, gue jadi pusing sendiri. Jadi sebenarnya SOP lu gimana sih ini? Kok jadi kayak belibet banget gitu ya. Ingat, make it simple ya. If it's complicated dan lu juga bingung sendiri sama SOP lu, udah terlalu banyak, malah jadi bingung sendiri semuanya. Bingung sendiri dan akhirnya jadi ya udah deh, perasaan lagi gitu. Hati-hati ya. Oke, beres sih kurang lebih seperti itu untuk hari ini ya. Ya kita seperti biasa akan tutup dengan 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang. Ini 3 hal yang gue setiap hari sebutin di sini ya. Tapi ini bukanlah cuma jargon bullshit yang gue omong tiap hari. Enggak, bukan. 3 hal ini kalau lu terapkan ya, ini akan mengubah porto lu. Terutama apalagi kalau buat lu yang para pejudi di market ya, yang kerjaannya tuh hanya berharap gitu ya. Nah, kalau lu terapkan 3 golden rules ini akan ada perubahan signifikan gitu ya.
Tapi ya harus mau dilakuin karena terdengar simple, terdengar mudah ya. Tapi udah banyak sekali yang coba, susah ya Bang ya? Iya susah, karena kebanyakan orang nggak memegang 3 hal mendasar ini gitu. Ya, so kalau benar-benar pengen improve, coba praktekkan 3 golden rules itu ya. Dan yang terakhir, selam tabur tuai. Ingat apa yang lu tabur karena tuai, jadi taburlah sebanyak mungkin hal baik. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi, ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.